Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Kemarin saya habis dibekam. Makanya kepala saya dibotakin, dibekam di kepala. Untuk mencegah serangan stroke. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sorga dan neraka. Ya, siapa yang nggak ingin tinggal di sorga? Semua orang pasti ingin tinggal di sorga. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu caranya bagaimana kita bisa masuk sorga. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajarkan ke saudara bagaimana caranya kita bisa masuk sorga. Kalau saudara ingin masuk sorga, saudara harus mengikuti aturan Tuhan. Tidak ada cara lain. Hanya satu kalau saudara ingin masuk sorga, mengikuti aturan Tuhan. Sekarang ini aturan Tuhan sudah dibalik, saudara yang kekasih. Tuhan yang harus mengikuti kita. Kalau Tuhan mengikuti aturan kita, apakah kita bisa masuk surga? Ya nggak bisa. Kita yang harus mengikuti aturan Tuhan. Itu yang kita bisa masuk surga. Nah, aturan Tuhan itu ada di dalam Alkitab ini. Ya, kita pelajarin Alkitab ini supaya apa? Supaya kita mengetahui aturan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat pertama, ini adalah peringatan kita. Tuhan memberikan peringatan kepada semua orang supaya bisa masuk surga. Kita baca Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik itu seperti orang berdosa. Orang fasik itu seperti orang pencemooh. Ya. Berbahagia. Kalau kita ingin berbahagia, kita nggak boleh mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa Tuhan melarang kita mengikuti nasihat orang fasik? Itu pertanyaannya. Tuhan lebih tahu daripada kita. Makanya Tuhan katakan, jangan sekali-kali kamu mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa bisa begitu? Kita baca ayat yang ke-6. Ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan, berarti menuju ke neraka. Kalau bahasa rohaninya, jalan orang fasik itu menuju ke neraka. Makanya Tuhan katakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik membawa umat Tuhan ke neraka. Ini petunjuk dari Tuhan dicatat di dalam Alkitab. Kita baca lagi di dalam Amsal. Kenapa sih kita nggak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Kita baca Amsal 11 ayat yang ke-9 tentang orang fasik. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi mulut orang fasik itu membunuh anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan wanti-wanti kepada semua orang Kristen. Janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Karena mulut orang fasik itu membunuh umat Tuhan. Ngeri ya saudara yang kekasih, kalau saudara ngerti ya. Orang fasik itu sangat ngeri sekali. Kita baca lagi di dalam Matius 24. Saya bacakan Matius 24 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel,
para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apabila pembinasa sudah berdiri di atas tempat yang kudus, itu berbicara tentang mimbar gereja. Mimbar gereja itu adalah tempat yang kudus. Apabila pembinasa sudah berdiri di atas mimbar gereja, dia akan membinasakan umat Tuhan. Berarti orang fasik ini sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Makanya saudara yang kekasih, kalau saudara orang Kristen, kalau saudara umat Tuhan, semua khotbah yang dikhotbahkan pendeta di atas mimbar, saudara harus perhatikan. Apakah pendeta ini orang fasik atau bukan? Kalau dia orang fasik, dia membinasakan umat Tuhan. Ini sangat jelas. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kita mendengar khotbah itu nggak bisa asal masuk kiri, kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak bisa. Kita harus memperhatikan khotbah-khotbah pendeta. Di sini dikatakan harus memperhatikannya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam jebakan orang fasik. Orang fasik itu sudah berdiri di atas gereja, mimbar gereja, untuk membawa umat Tuhan menuju kebinasaan. Sangat jelas di sini dikatakan, jalan orang fasik menuju kebinasaan, berarti neraka. Hamba Tuhan yang khotbahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia membawa umat Tuhan bukan ke surga, tapi ke neraka. Dengarnya nggak enak, tapi ini petunjuk dari Tuhan. Kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara nggak boleh mengikuti nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik menuju kebinasaan. Karena mulut orang fasik membinasakan umat Tuhan. Kita baca lagi di dalam Matius 23 ayat 15. Saya baca Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini orang fasik, saudara kekasih. Orang fasik itu mengarungi daratan, menjelajahi lautan untuk menobatkan orang. Setelah orang itu bertobat, bukan tinggal di surga, tinggal di neraka. Ini sama seperti jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dia berkhotbah di mana-mana. Tetapi orang yang mendengar sudah bertobat, dia bukan penghuni surga, tapi penghuni neraka. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini betapa mengerinya orang fasik itu bagi orang Kristen. Saya sebagai hamba Tuhan, mau nggak mau harus saya sampaikan masalah ini, karena ini tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan untuk menerangkan hati-hati dengan orang fasik. Karena mulut orang fasik itu membawa kebinasaan. Dan orang fasik itu sudah berdiri di atas mimbar gereja, tempat kudus. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saudara nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara akan dibinasakan oleh orang fasik. Saudara tidak akan dibawa ke sorga, saudara dibawa ke dalam kebinasaan oleh orang fasik. Orang fasik itu sudah menguasai gereja. Saya harus ngomong apa adanya. Orang fasik itu sudah hampir menguasai, sudah banyak berkuasa di dalam gereja-gereja. Orang fasik adalah orang yang berbahaya bagi orang Kristen. Ya, siapa sih orang fasik itu? Kita baca di dalam Mazmur 119. Saya bacakan ya. Mazmur 119 ayat 53. Saya bacakan.
Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Mazmur 119 ayat 53, di situ dikatakan, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Jadi orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Di sini dikatakan orang-orang, berarti orang fasik itu banyak. Kalau orang satu, kalau orang-orang itu banyak, berarti orang fasik itu sudah banyak menguasai gereja. Gereja yang meninggalkan, pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, dia disebut orang fasik. Saya ulangin lagi bacanya. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik. Orang-orang fasik ya. Yang meninggalkan Tauratmu. Hamba Tuhan, pendeta yang meninggalkan Taurat Tuhan, tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka ia disebut orang fasik. Ini yang katakan Alkitab, bukan saya. Saya nggak menjelekkan pendeta, saudara yang kekasih. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menyampaikan kebenaran bahwa pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Dan orang fasik itu membawa jemaatnya ke alam kebinasaan. Mulut orang fasik membunuh umat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Janganlah engkau mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Itu maksudnya. Ini petunjuk dari Alkitab, saudara. Bukan bisa-bisa saya. Bukan bisa-bisa saya omongan ini. Ini petunjuk dari Alkitab. Kalau saudara mengikuti nasihat pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, maka saudara bukan dibawa ke sorga, tapi ke neraka. Ini saya harus menyampaikan apa adanya. Saya nggak tambah-tambahkan Alkitab. Apa yang ditulis di Alkitab ini, saya beritakan. Saya nggak nambah-nambahin Alkitab. Apa yang ada di Alkitab ini, bahwa orang fasik membinasakan umat Tuhan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mulut orang fasik membunuh. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka para pembaca harus memperhatikan. Nah, orang fasik inilah yang berbahaya bagi orang Kristen. Dia sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Gereja hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Ini Alkitab katakan. Apa benar orang fasik itu akan dibinasakan Tuhan? Apa hanya saya ngomong doang? Apakah ada bukti orang fasik akan dibinasakan Tuhan? Ada di Alkitab bahwa terbukti orang fasik akan dibinasakan Tuhan. Kita baca 2 Petrus. Bentar ya. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Ini orang fasik dibinasakan oleh Tuhan. Jadi bukan omongan saya ini. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu zaman Nuh itu dibinasakan dengan air bah. Ayat yang ke-6.
Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ini menjadi peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Zaman Nuh, orang fasik dibinasakan oleh air bah. Tetapi pada waktu zaman Sodom Gomora, pendeta pasti semua tahu. Orang Kristen pasti tahu zaman Sodom dan Gomora dibinasakan oleh api. Siapa yang dibinasakan? Adalah orang fasik. Dan di sini diperingatkan kepada ini adalah pelajaran bagi kita yang akan datang. Jangan sampai kita menjadi orang fasik. Dari zaman dulu, orang fasik dibinasakan oleh Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua orang Kristen. Kalau kita fasik, kita pun akan dibinasakan sama Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah petunjuk kita untuk bisa masuk surga. Janganlah mengikuti nasihat orang fasik, karena orang fasik akan dibinasakan Tuhan. Ayat yang tadi, 2 Petrus 2 ayat yang ke-4, 5, 6. Orang fasik dibinasakan Tuhan. Zaman Nuh, orang fasik dibinasakan melalui air bah. Zaman Sodom Gomora, orang fasik dibinasakan oleh api. Kalau saudara baca Ibrani 12, kita baca ya. Ibrani 12 Di situ dikatakan Ibrani 12 ayat yang ke-29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah membinasakan Sodom Gomora dengan apinya Allah. Allah itu api yang membinasakan. Orang fasik akan dibinasakan oleh apinya Tuhan. Di sini dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sodom dan Gomora itu dihanguskan oleh apinya Tuhan. Siapa yang dihanguskan dengan apinya Tuhan? Adalah orang fasik. Ini menjadi peringatan kita yang masih hidup di dunia ini, supaya kita jangan dibinasakan juga sama Tuhan. Alkitab ini adalah contoh. Ada orang fasik yang dibinasakan oleh Tuhan, dibinasakan oleh api, dan dibinasakan oleh air bah. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan seperti ini. Ini sangat serius. Di akhir zaman ini, gereja ini sudah darurat kebenaran. Saya ulangin lagi. Di akhir zaman ini, gereja ini sudah menjadi darurat kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu sudah langka di dalam gereja. Karena apa? Karena sudah dimasuki oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Mereka sudah menguasai gereja-gereja. Sehingga apa yang terjadi? Maka umat Tuhan bukan menuju ke surga, tapi menuju kebinasaan. Kalau pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kalau mendengar khotbah saya, pasti marah. Itu urusan dia. Urusan saya menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Janganlah mengikuti nasihat pendeta yang meninggalkan Taurat Tuhan. Kenapa kita nggak boleh mengikuti nasihat pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat? Karena pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat itu adalah orang fasik. Mazmur 1 ayat pertama, janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti pendeta yang fasik? Karena pendeta fasik mengajarkan kita bukan ke surga, tapi ke neraka. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia sedang membawa jemaat yang ke neraka, bukan ke surga.
Saya susah sekali memberitakan kebenaran firman Tuhan di sorga. Kenapa? Di gereja, saudara yang kecap. Maaf, saudara, bukan di sorga, di gereja. Saya susah sekali memberitakan firman Tuhan di dalam gereja. Karena apa? Karena di dalam gereja sudah terlalu banyak pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya mengajarkan tentang hukum Taurat, tapi banyak pendeta yang nggak mau menerimanya. Sehingga apa yang terjadi? Saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja. Karena dihalang-halangi sama pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Urusan dia nanti sama Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan, Tuhan mengingatkan orang fasik itu akan dibinasakan oleh Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang keempat sampai ke 5 dan 6. Orang fasik itu akan dibinasakan Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, saudara yang kekasih, bukan saya. Di akhir zaman pun Tuhan akan membawa umat. Di akhir zaman pun Tuhan akan menghakimi orang fasik. Kalau saudara baca di dalam Yudas 1 ayat 14, saya bacakan ya. Yudas 1 ayat 14 saya bacakan. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena mereka berbuat fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi orang fasik itu akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk ke dalam neraka. Kenapa orang fasik itu dihukum? Kenapa orang fasik itu masuk sidang pengadilan Tuhan? Karena dia tidak mau menjalankan hukum Tuhan. Orang yang tidak mau menjalankan hukum Tuhan, kalau dia mati, masuk sidang pengadilan Tuhan. Dengan kata lain, kalau orang melanggar hukum Tuhan, dia akan masuk sidang pengadilan Tuhan. Kenapa orang fasik itu masuk sidang pengadilan Tuhan? Karena mulutnya menista Tuhan. Ini ayatnya sangat jelas. Karena semua kata-katanya nista yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi mulut orang fasik itu menista Tuhan loh. Tuhan mengatakan hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, tapi orang fasik tidak mau terima itu. Hamba Tuhan yang gak mau menerima hukum Taurat, mulutnya menista Tuhan. Jadi wajar, saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat masuk sidang pengadilan Tuhan itu wajar. Karena mulut orang fasik itu menista Tuhan. Berapa banyak pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Berapa banyak gereja yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Mulut pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia menista Tuhan. Ini yang katakan Alkitab, saudara. Ini petunjuk dari Tuhan bahwa orang fasik akan menuju kebinasaan. Mulut orang fasik itu membinasakan umat Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Saudara harus memperhatikan khotbah-khotbah pendeta. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Dan pendeta ini yang membawa umat Tuhan ke neraka, bukan ke sorga. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini, walaupun dengarnya gak enak. Jangan sampai setelah kita masuk neraka, baru kita tahu pendeta kita ternyata orang fasik. Sudah terlambat. Karena orang fasik itu menuju kebinasaan. Orang fasik itu mulutnya menista Tuhan. Orang fasik itu mulutnya membunuh anak-anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mengatakan ini sebelum terjadi. Sebelum kita masuk neraka, kita harus tahu pendeta saya ini orang fasik bukan.
Kalau pendeta saya orang fasik, maka saudara akan dibawa kebinasaan, menuju kebinasaan. Kita yang harus mengikuti aturan Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti aturan kita. Orang fasik itu nggak mau mengikuti aturan Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Pendeta yang nggak mau mengikuti aturan Tuhan, ia disebut orang fasik. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Orang Kristen yang menolak hidup kudus. Hidup kudus itu adalah hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu benar, baik. Saya baca saja. Roma 7 ayat 12. Bentar ya. Jelas ini dikatakan. Roma 7 ayat 12. Yohanes, sebentar. Salah lihat. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Sekalian saya baca Roma 3 ayat 31. Saya bacakan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Roma 3 ayat 31 di situ dikatakan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Orang fasiklah yang membatalkan hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan, jadi demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Berarti di sini dikatakan ada orang yang ingin membatalkan hukum Taurat. Ada orang yang ingin membuang hukum Taurat. Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat adalah orang fasik, meninggalkan hukum Taurat. Kalau saudara menemukan pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Dan orang fasik itu akan membawa umatnya menuju kebinasaan. Di akhir zaman ini, sekarang banyak pendeta yang nggak mau mengikuti aturan Tuhan. Fakta saudara yang kekasih, saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak sekali pendeta yang gak mau mengikuti aturan Tuhan. Tuhan sudah berikan hukum Taurat, tapi banyak sekali pendeta yang gak mau terima hukum Taurat. Mulutnya memuji nama Tuhan. Kalau berdoa, sebut nama Tuhan sampai nangis-nangis. Tapi gak mau ngikut aturan Tuhan. Gak mau menerima hukum Tuhan. Itu namanya orang fasik. Mulutnya masih memuji nama Yesus. Doanya sampai nangis-nangis. Kalau ngomong mencintai Yesus, kalau ngomong mengasihi Yesus, tetapi dengan hukum Tuhan, dia tidak mau terima. Itulah kepintaran orang fasik. Secara kasat mata dia mencintai Yesus, saudara yang kekasih. Aku mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia melawan perintah Yesus. Yesus katakan hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Tapi itu dibuang sama dia. Diganti dengan aturan-aturan mereka. Tapi mulutnya memuji nama Tuhan. Doanya sebut nama Yesus sampai nangis-nangis. Ngomongnya mengasihi Yesus dengan segenap hati. Tapi tingkah lakunya meninggalkan hukum Tuhan.
gereja yang sudah meninggalkan hukum Taurat, maka gereja itu sedang menuju kebinasaan. Gereja yang nggak ada hukum Taurat, dia nggak ada pegangan hidup. Saudara perhatikan gereja-gereja, pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dia nggak ada pegangan. Mulutnya aja ngomong mengasihi Yesus, tapi dia nggak memegang Yesus. Mulutnya saja mencintai Yesus, tapi dia tidak berpegang dengan perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, dan rohani. Dibuang. Tapi mulutnya mengasihi Yesus. Saudara yang kekasih, saya tidak mengadu domba saudara dengan pendeta. Saudara, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dengarnya nggak enak, tapi ini petunjuk kita untuk bisa tinggal di sorga. Orang fasik itu berbahaya bagi orang Kristen. Saudara yang kekasih, kalau saudara mau tinggal di sorga, kan saudara nanti meninggal nih. Kalau saudara setelah meninggal mau tinggal di sorga, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Ini peringatan Tuhan untuk kita, untuk saya juga. Saya nggak boleh mengikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya sering dinasehati oleh pendeta-pendeta besar. Nggak masalah sih sebenarnya. Tapi pendeta itu nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya buang. Karena Tuhan mengatakan janganlah engkau mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Nasihat pendeta yang meninggalkan hukum Taurat itu sedang menuju kebinasaan. Apakah saudara mau mengikut kebinasaan bersama orang fasik? Tadi sudah jelas, 2 Petrus 2 ayat 4. Orang fasik dibinasakan Tuhan dengan air bah dan apinya Tuhan. Ibrani 12 ayat 27, 28. Tadi Ibrani berapa tadi itu? Lupa saya. Ibrani 12 ayat 29 kayaknya mah. Iya, Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api Tuhan akan menghanguskan orang-orang fasik. Kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik, saudara pun akan dibakar dengan apinya Tuhan. Peringatan bagi saya, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Henokh sudah bernubuat, orang fasik pasti masuk sidang pengadilan Tuhan. Kenapa orang fasik masuk sidang pengadilan Tuhan? Karena dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Simple, saudara yang kekasih. Saudara dengar YouTube saya ini baru setengah jam. Paling gak setengah jam saudara mendengar YouTube saya. Tapi saudara sudah ngerti belum? Kalau belum ngerti, saudara bisa hubungi saya. Karena ini soal menyangkut surga dan neraka. Saudara yang kekasih, gereja sudah darurat kebenaran firman Tuhan. Karena sudah dikuasai oleh orang-orang fasik. Pendeta-pendeta fasik tidak mau menerima apa yang saya korbankan ini. Tidak masalah, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara salah memilih pendeta, maka saudara meninggal. Saudara akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan dihukum Tuhan masuk neraka. Saya ingatkan, kalau saudara salah memilih pendeta, maka saudara tidak akan masuk ke surga, masuk ke neraka. Pendeta hanya ada 2. Pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat, masuk ke surga. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, masuk ke neraka. Selesai. Ya, saya ulangin lagi. Pendeta, hamba Tuhan itu ada 2 macam. Pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat, itu akan masuk surga. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, itu orang fasik dan akan menuju kebinasaan. Saudara pilih, mau ngikuti pendeta yang menjalankan hukum Taurat, masuk surga. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, masuk neraka. Saudara pilih, mumpung masih hidup. Jangan sampai setelah di neraka, ternyata saudara salah pilih pendeta.
Pendeta tidak menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah firman Tuhan. Ya, saya pun nggak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah firman Tuhan. Kalau saudara mau ngikut masuk surga, saudara harus mengikuti firman Tuhan. Saudara harus mengikuti aturan Tuhan. Baru saudara bisa masuk surga. Bukan ikut aturan saya. Aturan saya nggak bisa masuk surga. Aturan pendeta pun nggak bisa masuk surga. Tapi sayang saudara yang kekasih, sekarang ini orang lebih percaya dengan perkataan pendeta daripada perkataan Alkitab. Betul nggak? Sekarang ini banyak orang Kristen lebih percaya perkataan pendeta daripada perkataan Alkitab. Kalau pendetanya takut dengan Tuhan, aman kita. Tapi kalau pendeta itu melawan perintah Tuhan, kita ikutin, maka kita sedang menuju kebinasaan. Sayang sekarang saudara yang kekasih, sekarang ini pendeta itu banyak yang pintar. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengikuti Alkitab lagi. Merasa sudah pintar, sudah sekolah Alkitab, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan lagi. Mereka membuang hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu benar, baik, dan rohani. Ditinggalkanlah itu. Sehingga apa yang terjadi? Malah petaka akan terjadi. Masuk surga itu selamanya. Masuk neraka pun itu selamanya. Kalau saudara salah milih pendeta, maka saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Mumpung masih hidup, cek pendeta saya ini menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau pendeta saya menjalankan hukum Taurat, jangan keluar dari gereja itu. Tetapi kalau pendeta itu nggak mau menjalankan hukum Taurat, keluar dari gereja itu. Karena apa? Karena gereja seperti ini yang membawa umat Tuhan ke dalam kebinasaan. Ini Alkitab yang katakan, bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menceritakan, mengasih tahu. Jangan sampai saudara salah milih pendeta. Matius 23 ayat 13. Kamu mengarungi lautan, menjalai daratan untuk menobatkan orang. Setelah orang itu bertobat, penghuni neraka. Ini berarti ada pendeta yang membawa umat Tuhan ke neraka. Matius 23 ayat 15, dia menobatkan orang tetapi nggak dibawa ke surga, ke neraka. Berarti ada pendeta yang membawa orang ke neraka. Pendeta yang membawa orang Kristen ke neraka adalah pendeta yang fasik, yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ini firman Tuhan, bukan perkataan saya. Ini perkataan Tuhan, bukan perkataan saya. Semua apa yang saya sampaikan di firman Tuhan ini sumbernya dari A1, yaitu Alkitab. Saya tidak nambahkan Alkitab, saya tidak kurangkan Alkitab. Bahwa orang yang membawa saudara ke neraka adalah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Berapa banyak pendeta yang sudah meninggalkan Taurat Tuhan? Nah, pendeta yang meninggalkan hukum Taurat ini yang membawa umat Tuhan ke binasaan. Saya tidak menghakimi, saya tidak menjelek-jelekan pendeta, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Ini firman Tuhan. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami supaya kami bisa masuk ke dalam surga setelah kami meninggal. Berikan kepada kami keberanian untuk meninggalkan orang-orang fasik. Berikan kami keberanian untuk menjauhkan diri dari orang nasihat-nasihat orang fasik, Tuhan Yesus. Kami hanya ingin mengikuti perintah Tuhan Yesus, bukan perintah orang fasik. Tuhan Yesus berkati orang yang sudah mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.